Di tengah isu kabinet yang retak akibat perbedaan preferensi politik imbas Pilpres, Presiden Joko Widodo mengajak dua menterinya, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk minum kopi bersama di sekitar Malioboro, Yogyakarta. Sambil menunggu pesanan kopi datang, Presiden sesekali melayani permintaan selfie para pengunjung. Entah disengaja atau tidak, momen kebersamaan Jokowi dengan dua menterinya ini terjadi setelah Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menceritakan bahwa relasi antar menteri di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman. Hasto menceritakan itu berdasarkan testimoni Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Bahkan Bu Risma pun menceritakan sekarang ya suasana di dalam rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu sudah diperiksa. Ada unsur-unsur ketidaknyamanan, tetapi tugas untuk rakyat bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma. Istana pun menyayangkan munculnya narasi yang dibeberkan oleh Hasto tersebut. Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana mengungkapkan tidak ada suasana pemilu dalam rapat atau sidang kabinet. Menteri yang berasal dari latar belakang parpol yang mendukung masing-masing capres juga akrab dan berkomunikasi dengan baik. Isu tidak kondusifnya kabinet Jokowi sebelumnya juga santer terdengar 3 pekan terakhir. Ekonom senior Faisal Basri, salah satu tokoh yang mengembuskan kabar tersebut, mengaku menerima informasi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur. Namun belakangan Sri Mulyani enggan menggubris rumor tersebut. Ibu, ada isu nih Bu, Ibu katanya mau mundur Bu dari kabinet. Basah. Isu mundur dari kabinet. Itu benar nggak? Mau maju, aku mau maju. Bu, tapi benar nggak, Bu? Maju kan? Ya. Sedikit aja Bu supaya mungkin ini ada kejelasan bagi publik Bu, begitu. Apakah benar? Saya bekerja. Jadi yang disampaikan Pak Faisal itu hoax gitu ya Bu? Tidak benar Bu? Diajak Bu untuk mundur Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo. Jadi kapan Bu tanggal mundurnya Bu? Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul Bu? Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, kami masih bersama dengan Prof. Ikrar. Prof, jika sekarang tadi sudah ada gap-gap menteri, ada kelompok menteri, menterinya saling nggak percaya tadi informasinya ya. Kenapa menteri-menteri ini tidak mundur aja sekalian, Prof? Sekalian kasih pukulan telak misalnya ke Presiden. Ya, kalau Anda lihat kemarin ya atau minggu lalu itu rupiah terhadap dolar itu benar-benar anjlok ya. Maksud saya nilai rupiah terhadap US dollar itu sampai mencapai 15.800 sekian ya. Dan Anda tahu ya, berbagai analisis mengatakan bahwa anjloknya nilai rupiah itu bukan karena Presiden Jokowi akan ikut berkampanye, tapi yang paling berpengaruh itu adalah ketika isu Sri Mulyani akan mundur. Ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, para pelaku pasar, baik itu yang bermain di saham ataupun para pelaku ekonomi kita, itu tentunya sudah membayangkan apa jadinya Republik ini kalau kemudian Menteri Keuangannya mundur. Ya. Dan Anda juga tahu pasti keributan atau ketidakcocokan antara Bu Sri Mulyani dengan Presiden Jokowi itu pastinya banyak hal, antara lain tentang permintaan waktu itu ya, kenaikan anggaran untuk pertahanan ya, yang boleh dikatakan itu cukup besar, dan kemudian yang paling juga cukup besar itu adalah akan adanya pengeluaran anggaran untuk BLT 3 bulanan ya, yang tadinya cuma bulanan yang sebesar 200 itu menjadi 3 bulanan yang akan dikeluarkan bulan depan ya. Jadi bulan depan itu tentunya negara akan mengeluarkan banyak uang ya, karena dari BLT saja udah Rp600.000 sampai Maret yang dibayarkan bulan ini ya. Dan kemudian nanti Juni juga keluar lagi, dan Anda tahu ya, bulan Februari ini juga akan juga dibayarkan ya, kenaikan gaji bagi PNS atau ASN dan juga
bagi para pensiunan ya, dan itu tentunya Ibu Sri Mulyani itu harus menghitung-hitung, jangan sampai kemudian anggaran ini begitu jomplang dan kemudian akan sulit mengatasi gejolak-gejolak kenaikan harga ya akibat dari geopolitik dunia ya. Seperti Anda tahu sekarang apa yang terjadi di Laut Merah ya, itu kan jelas-jelas menyebabkan kenaikan biaya logistik atau transportasi dari satu wilayah ke wilayah lain ya, yang sudah Prof. pasti terimbas itu adalah harga minyak bumi ya, atau harga minyak. Dan Anda juga tahu bahwa bukan mustahil bulan ini mungkin harga minyak akan naik ya, karena ongkos Prof. dari Ikrar. transportasinya naik 182% begitu. Oke, Prof. Ikrar. Jadi kenapa menteri-menteri ini masih bertahan begitu, Prof? Ketika kayak tadi Prof bilang ada tugas-tugas yang mungkin sebenarnya membuat mereka juga tidak nyaman. Mungkin juga tugasnya justru mendukung keberpihakan presiden, Prof. Ya, jadi begini ya, Anda tahu bahwa kabinet ini bukan kabinet satu partai atau dua partai atau tiga partai ya, tapi ini adalah kabinet banyak partai dan juga ada kabinet yang bernuansa zakon kabinet juga ya, kabinet ahli ya. Saya beri contoh misalnya Menteri Keuangan ya, Menteri Kesehatan dan kemudian juga Menteri PU ya, Pekerjaan Umum. Itu bukanlah orang partai ya, mereka adalah orang-orang profesional ya, dan Anda tahu biar bagaimanapun mereka melihat ada yang nggak beres di dalam kepemimpinan dari Pak Jokowi ini ya. Kenapa demikian? Karena Pak Jokowi boleh dikatakan bukan lagi pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, tapi sudah menjadi pemimpin dari koalisi politik ya, yang akan menggolkan ya paslon nomor 2 ya, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga anak dari Jokowi sendiri ya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan ini yang kemudian perhatian Pak Jokowi ya dalam 1 bulan terakhir, lagi-lagi menurut saya ini beliau lebih concern, lebih peduli dengan elektabilitas dari pasangan 02 ketimbang bagaimana menangani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kabinet ya, baik dalam kaitannya dengan bantuan sosial, BLT yang kemudian naik begitu tajam, ada BLT PUSU dan kemudian yang lain-lain ya. Dan Bu Sri Mulyani sudah mengatakan juga ya bahwa kenaikan BLT bantuan sosial untuk bulan ini itu naiknya sekitar 10,6% atau hampir 10,6 triliun atau hampir 11 triliun rupiah ya. Dan Anda tahu ya, kalau kemudian anggaran negara untuk bansos itu benar-benar digelontorkan supaya bagian dari membeli suara rakyat, itu kan bagaimana nanti kalau terjadi bencana besar ataupun bagaimana kalau terjadi misalnya gejolak geopolitik internasional yang tentunya akan berpengaruh kepada ekonomi Indonesia. Nah, ini yang dipikirkan oleh para menteri kan seperti itu. Tapi kita tahu presiden sepertinya juga sudah tidak lagi mau mendengar atau tidak lagi mau melihat kejadian apa yang ada di dalam konteks misalnya global dan juga internasional. Prof. Ikrar, yang akan juga jadi menurut Anda bahwa kabinet saat ini Indonesia itu begitu. Sudah Ya? tidak kondusif lagi untuk bekerja, bahwa memang sudah ada keretakan yang nyata dan tidak bisa tercapai target-target yang ada? Nah, kalau Anda bicara target ya, misalnya pertumbuhan 7%, nah, Anda lihat aja banyak yang tidak tercapai. Saya beri contoh, kalau terkait dengan pertumbuhan 7%, Presiden kan juga menginginkan supaya anggaran pertahanan naik dan sebagainya. Tapi Anda tahu, walaupun anggaran pertahanan naik, tapi yang disebut dengan minimum essential force-nya aja tidak tercapai seperti di dalam debat calon presiden yang kedua berapa minggu yang lalu ya, itu jelas-jelas ya, baik paslon nomor 1 maupun nomor 3 itu sudah menyatakan bahwa sepertinya ya kekuatan pertahanan kita itu semakin menurun ya,
di era pemerintahan Baik. Jokowi. Berarti memang kondisinya juga khususnya akhirnya lagi tidak di bisa bawah bekerja Menhan begitu ya, Prof, Prabowo ya, Subianto menteri-menteri ini. gitu. Belum Iya, lagi menteri-menterinya target-target jadi- yang lain, saya beri contoh swasembada pangan misalnya kan. Itu juga Target nggak pun jadinya tidak tercapai tercapai itu. begitu. Prof, sedikit soal Mahfud MD juga yang akhirnya ini memutuskan untuk hengkang dari kabinet. Ketika Mahfud MD ini mundur, kalau dari segi politik, maka kubu 03 ini tidak punya akses lagi informasi atau apapun untuk mengcounter kubu 02 yang dipimpin oleh Presiden. Untung apa rugi sebenarnya, Prof, untuk Mahfud MD? Kalau saya lihat ya, mundurnya Pak Mahfud ini memang agak terlambat ya. Kalau saya bilang agak terlambat, harusnya memang jauh-jauh hari sebelumnya ya. Tapi ini adalah suatu sikap dan juga tindakan yang boleh dikatakan sangat penting ya, dan juga sangat bernilai menurut saya. Kenapa demikian? Karena Pak Mahfud sudah juga melihat gelagat bagaimana paling tidak ada 2 menteri di dalam kabinet yang sudah benar-benar mati-matian bekerja hanya untuk bagi-bagi bansos, hanya untuk propaganda politik bahwa ini bansos ini berasal dari presiden, hanya untuk menyatakan bahwa kalau Anda ingin tetap mendapatkan bansos, pilihlah calon presiden yang didukung oleh presiden dan sebagainya ya. Padahal Anda tahu Erlangga sebagai Menteri Koordinator Ekonomi harusnya dia melihat bagaimana situasi internasional saat ini yang tadi saya katakan, bagaimana koordinasi dalam kabinet supaya apa yang terjadi di Laut Merah, apa yang Karena terjadi ini, Prof, karena mungkin karena semua sudah sibuk berpolitik ya, Prof, ya. Berdampak negatif terlalu parah. Iya. Ya. Jadi mungkin karena semua sudah sibuk berpolitik, jadinya pun mungkin nggak seperti yang Prof bilang, tidak mau memperhatikan di luar ada apa, gejolak harga seperti apa. Jadi fokusnya memang sudah kampanye begitu. Tapi Prof, mohon maaf karena durasinya terbatas, ya kita sudah dapatkan poinnya dari Prof Ikrar bahwa memang kabinet sekarang bermasalah, menteri-menteri ini juga tadi Prof bilang juga sudah mulai resah. Dan ini kita akan lihat apakah memang masih bisa dalam waktu beberapa bulan ini target tercapai begitu ya. Prof, sekali lagi terima kasih atas waktu Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.